Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Cahya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang video perakitan kit driver OCL 150 watt yang kemarin saya rakit menggunakan PCB bekas. Nah, di sini sudah saya pasang untuk beberapa komponen dan juga sudah saya pasang dengan transistor final, teman-teman. Dan di video kali ini saya akan tes DCO, tes tegangan di kit driver yang sudah saya rakit ini, dan kita cek-cek di drivernya ya teman-teman. Dan untuk driver 150 watt OCL di sini sudah saya modifikasi. Untuk skema cara memodifikasinya yaitu bisa teman-teman cari di Google. Ini modifikasinya itu yang transistor inputnya itu dilepas satu ya, diganti dengan resistor 12 kilo. Nah, untuk power supply-nya atau PSU-nya, di sini saya tidak menggunakan trafo kotak, namun saya pakai SMPS gacun. Nah, ini istilahnya SMPS gacun, teman-teman. Dan mungkin di video selanjutnya saya akan bahas tentang SMPS gacun ya, teman-teman, yang saya bikin ini. Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai videonya untuk pengetesan beberapa tegangan ya, pengecekan beberapa tegangan di driver 150 watt OCL, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita akan cek dulu di tegangan SMPS yang saya buat ini, teman-teman. Kita pastikan di tegangan di 20 VDC CT ya, teman-teman, 20 CT. Oke, kita tancapin ke listrik terlebih dahulu. Nah, oke, di sini untuk SMPS-nya sudah on. Nah, di sini tertera tegangan di 25 volt ya, teman-teman. Oke, kita ukur lagi, teman-teman. Nah, oke, di sini tertera tegangan di 25 VDC ya, untuk tegangan plusnya. Untuk tegangan minnya juga min 25 volt DC. Oke teman-teman, kita coba pasang di driver 150 watt OCL ini. Kita tes untuk suaranya ya teman-teman. Kita tes untuk tegangannya maksudnya. Dan di sini untuk tegangan plus atau tegangan positif, saya kasih ke kaki kolektor final TIP 3055 ya teman-teman. Untuk tegangan minusnya kita pasang ke kaki kolektor TIP 2955 untuk tegangan minusnya, teman-teman. Dan di sini untuk ground kita kasih ke ground. Oke teman-teman, di sini sudah saya Oke, pertama-tama kita coba tes untuk di kaki kolektor atau di tegangan driver ya teman-teman, antara tegangan plus dan tegangan minnya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini untuk tegangan plusnya itu 26 DC plus, dan di sini untuk tegangan minusnya tegangan minus 25 VDC ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita cek untuk DCO nya teman-teman. Untuk cek DCO pakai AVO analog. Untuk mengetahui pertama kali kita tancapin ke listrik, kita menggunakan AVO analog ya teman-teman, seperti biasa kali DC kecil kali 10 VDC teman-teman. Kabel minus dari AVO analog kita kasih ke ground, teman-teman.
Nah, oke, di sini kita cek DCO-nya teman-teman. Untuk atau di jalur speaker itu seharusnya kalau kita kasih DC volt itu seharusnya 0 volt ya teman-teman, nggak boleh ada tegangan sedikit pun teman-teman. Oke, kita tancapin ke listrik terlebih dahulu. Kita lihat waktu pertama kali ditancapin ke listrik, fokus ke jarum AVO teman-teman. Nah, ternyata di sini muncul tegangan DC, berarti untuk driver ini masih belum beres ya teman-teman. Oke, kita naikkan di 50 VDC. Nah, ternyata untuk jalur speakernya itu kemasukan tegangan DC 22 volt DC teman-teman. Nah, biasanya kalau seperti ini itu bisa saja terjadi kerusakan di transistor final atau di transistor driver teman-teman. Itu ada yang short. Nah, namun di sini komponen yang saya gunakan adalah baru semua. Nah, berarti di sini kemungkinan kerusakan terletak atau kemungkinan kesalahan itu terletak di pemasangan transistor ya teman-teman. Oke, coba saya akan cari dulu apa yang menyebabkan driver 150 watt OCL ini mengeluarkan tegangan DC di jalur speakernya. Mungkin salah dalam pemasangan transistor teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini untuk driver 150 watt OCL sudah normal, bisa dikatakan normal teman-teman. Untuk DCO-nya sudah 0 volt VDC, dan ternyata yang menyebabkan jalur speaker itu mengeluarkan tegangan DC, ternyata di transistor inputnya di sini itu tidak mendapatkan tegangan ya teman-teman. Nah, untuk di transistor input, basisnya transistor input transistor A733, basisnya itu harus ada resistor yang ke ground ya teman-teman. Nah, di sini saya lupa pasang untuk resistornya. Untuk resistornya ukuran 33 kilo. Ini bisa menggunakan 33 kilo atau bisa menggunakan 47 kilo ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 33 kilo. Nah, setelah saya pasang resistor di kaki basis transistor input A733 ke ground, itu untuk tegangan di output driver sudah 0 volt DC ya, alias DCO, DC 0. Oke, perhatikan di jarum AVO teman-teman. Kita cek di DCO nya, seharusnya di output driver itu harus 0 VDC ya teman-teman. Oke, saya tancapin dulu, fokus ke jarum AVO. Nah, di sini jarum AVO-nya itu ke kiri lalu kembali ke 0 ya teman-teman. Nah, berarti di sini untuk driver ini bisa dikatakan normal, karena kan output dari driver ini tidak mengeluarkan tegangan DC atau AC teman-teman. Oke, kita akan cek outputnya driver OCL ini. Nah, saya biasanya menggunakan
AC kali 10 volt teman-teman. Jadi kita pegang inputnya menggunakan jari, itu jarum AVO harus bergerak ya teman-teman, ke kanan. Oke, kita cari inputnya. Nah, di sini untuk inputnya teman-teman. Nah, di sini untuk jarum AVO-nya bergerak, berarti tandanya si driver ini sudah bekerja ya teman-teman, atau berfungsi. Ini kalau dikasih speaker itu bisa der, nah seperti itu teman-teman. Kita kembali lagi, kita coba cek di tegangan bias ya teman-teman. Oke, saya nolkan dulu atau saya matikan terlebih dahulu di jalur input teman-teman.